Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rahman ayat 22 sampai ayat 40, atau nanti kita menyesuaikan waktu ya, bisa 2-3 ayat atau 5 ayat, karena kita akan kitab ini Adabul Alim wal Muta'alim. Masih mesen kitabnya ya, nanti yang belum dapat insyaallah hari Sabtu lah ya. Berapa hari? 3 hari Sabtu insyaallah. Nah, hari ini kita bahas ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, keluar dari salah satu keduanya. Salah satu keduanya itu adalah air di lautan. Air dari salah satu keduanya, air laut yang asin. Apa itu? Lu'lu. Yang pertama mutiara wal marjan, dan mutiara warna putih. Kalau lu'lu itu mutiara juga, tapi beda dengan marjan yang jadi nama sirup, padahal itu mutiara. Ya. Jadi ada lu'lu, ada marjan. Nah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan lu'lu wal marjan itu adalah keluar dari lautan, dan itu harganya sangat mahal ya, melebihi dari logam emas ya. Lu'lu itu mutiara, sedangkan marjan itu mutiara yang warna putih ya. Marjan itu mutiara yang kecil-kecil. Mutiara ada juga yang mengatakan, yang bersumber riwayat dari Ali, marjan itu mutiara yang besar-besar yang terbaik. Jadi ada dua pendapat ini, ada yang mengatakan mutiara kecil, ada yang mengatakan mutiara yang terbaik, besar-besar. Kemudian menurut pendapat yang lain, marjan itu sejenis mutiara berwarna merah malah. Kalau di sini berwarna putih, kalau di tafsir Ibnu Katsir berwarna merah. Ya, marjan itu mutiara berwarna merah. Marjan itu sebenarnya bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Ya, bahasa Persia. Jadi artinya keduanya ini karunia Allah untuk manusia. Dari sebab mutiara inilah Allah memberikan karunia, yang sehingga dengan mutiara ini orang bisa memiliki penghidupan, rezeki lewat mutiara. Bahkan harganya bisa berjuta-juta, miliaran kalau yang sulit dicari, lebihi harga emas ya. Namanya lu'lu dan marjan, khurj ahmaru au sigharu lu'lu. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud lu'lu wal marjan itu adalah mutiara warna merah dan mutiara yang kecil-kecil ya. Dalam dari ayat ini juga dijelaskan di surah Fatir ayat 12. Wa min kullin ta'kulu lahman tariyan wa tastakhriju hilyatan talbasunaha. Dari masing-masing laut masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan hilyatan talbasunaha, yang kamu dapat memakainya perhiasan itu. Itu disebut dengan lu'lu dan marjan. Ya, lu'lu dan marjan, yaitu prosesnya dari hewan yang ada di lautan. Ya, dan itu hanya laut air asin, nggak ada yang di laut tawar. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak sekali-kali setetes air yang jatuh langit ke laut lalu mengenai karang, maka di dalam karang itulah ada mutiara. Inilah karunia Allah. Jadi ada tetes air hujan, kemudian kena kerangnya itu ada mutiara. Inilah karunia Allah ya. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mutiara itu berasal dari air hujan yang turun dari laut, dari atas, kemudian kena kerang, lalu kerangnya itu terbuka, lalu dari kerang itulah akhirnya tertutup, terjadilah mutiara. Jadi setetes air hujan. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hatim dan juga riwayat Abdullah Ibnu Abdullah ya. Itu jadi mutiara itu asalnya dari air hujan yang turun ke lautan, lalu diterima oleh kerangnya itu ada air laut, lalu menjadi mutiara.
Dan itu adalah karunia Allah yang dipakai oleh manusia. Biasanya orang-orang yang punya uang yang sangat banyak, dia bisa membeli mutiara. Raja-raja mulai dari dulu waktu zamannya pra sejarah sebelum Masehi sampai sekarang, mutiara itu harga yang sangat mahal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu hai manusia dan jin kalian dustakan? Begitu besar karunia Allah kepada manusia dengan adanya mutiara. Harganya pun sangat mahal sekali, secara ekonomi luar biasa. Kemudian ayat yang ke-24, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah, ya, al jawari al munsya'ah, kapal-kapal yang bisa berlayar di lautan, ya, fil bahri, di lautan. Jadi kapal-kapal besar bisa berlayar, bisa terapung di lautan. Kal a'lam, seperti gunung-gunung yang tinggi. Ini mengisyaratkan dalam ayat ini Allah menjelaskan kapal itu bisa berlayar walaupun beratnya luar biasa sampai berton-ton seperti gunung. Di sini jelaskan fil bahri, seperti kal a'lam, seperti gunung, saking besarnya kapal-kapal yang ada di lautan, ya, gunung-gunung yang besar dan tinggi sehingga bisa memuat barang-barang yang ada di dalam kapal itu. Itu bagian daripada kekuasaan Allah. Seandainya Allah berkuasa, kapal yang besar itu tenggelam, sangat mudah bagi Allah. Kal a'lam, ya, seperti gunung-gunung. Nah, ini kekuasaan Allah terhadap dulu sekitar orang-orang tua kita tahun 70, ya, tahun 70-an orang berangkat menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji itu berbulan-bulan karena naik kapal laut. Almarhum orang tua saya Haji Safi itu dulu berangkat hajinya dengan kapal laut. Orang sudah lupa, pulang. Jadi bisa 6 bulan karena perjalanannya lama. Banyak yang tidak pulang karena memang begitu perjuangan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, biayanya nggak besar, cuma biaya kehidupannya di laut, biaya kehidupannya di sana itu luar biasa karena harus berjuang, ya, harus berjuang dengan gelombang air laut, berjuang menghadapi berbulan-bulan di atas laut, sampai-sampai banyak yang tidak kembali lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Itu luar biasa. Kalau sekarang hanya 9 jam, ya. Nah, itu adalah bagian dari kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah, yaitu kapal-kapal di laut semuanya bisa terapung, ya, walaupun besarnya luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan hai manusia dan jin? Begitu luar biasanya Allah ciptakan, Allah jalankan kapal-kapal yang ada di lautan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap manusia, setiap orang, 'alaiha, di atas bumi, fana, binasa, mati, enggak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap kekal adalah zatnya Tuhanmu, wajah Allah, zat Tuhan dzul jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi di dalam ayat ke-26 dan 27 Allah menjelaskan bahwa semua yang ada di bumi ini akan fan itu binasa, hancur, siapapun dia, manusia kah, ya kan, hewan kah, semuanya akan akan hancur. Halikun, jadi halikun itu artinya hancur, binasa, ya kan. Semua manusia, semua yang berada di bumi ini, manusia dan makhluk-makhluk yang lain, semuanya mati. Ya, sampai-sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir, semua penduduk langit, para malaikat, jin, setan pun mati. Jadi yang tetap, yang kekal abadi adalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, yaitu zatnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jatuh, jadi wajhu rabbika itu zatnya Allah Al-Azim yang maha agung, wal ikram lil mu'minin yang maha mulia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus yakin benar ayat ini, kita ini pasti mati, kita ini pasti binasa. Jangankah kita dari masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati, udah nggak ada lagi. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badis ardi wal ar ya Zal Jalal wal Ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la taqbilna ila anfusina tarfal ain wa la ilahin min khalfik. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah yang zat yang hidup kekal selama-lamanya, yang mengurus makhluknya, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami minta pertolongan, bi rahmatika nastagis aslih lana, perbaiki kami semua urusan kami ya Allah, wala takmila ila anfusina, janganlah Engkau serahkan kepada kami hawa nafsu kami barang sekejap pun, torpatain barang sedikit pun, wala ilahadin min khalfik, jangan pula kepada seorang pun dari makhlukmu. Jadi ini doa Rasulullah SAW bahwa yang maha kekal abadi itu hanya Allah. Semua kita makhluk itu pasti hancur, pasti binasa, semua kita pasti mati. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Makanya kita enggak boleh sombong, enggak boleh takabur. Semua kita pasti mati. Ya. Semua kita pasti mati. Kemudian ayat selanjutnya ayat 29. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kalian dustakan hai jin dan manusia? Begitu Allah ciptakan makhluknya, semuanya akan akan binasa, hanya Allah yang selama-lamanya hidup. Ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, yang meminta rezeki kepadanya siapapun yang ada di langit dan di bumi. Kula yaumin, setiap waktu, huwa pisan, dan dialah Allah dalam kesibukan. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ke-30 ini bahwa semua makhluknya yang minta apapun akan dikabulkan. Allah itu sibuk dalam mengurus makhluknya, ya, menceritakan tentang Allah ini enggak butuh dengan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat ini yang memiliki hajat itu manusia, makhluk. Semua apapun makhluk itu pasti butuh dengan Allah. Minta rezeki, minta sehat, minta ilmu, minta hidayah, minta lunas hutang, minta sehat. Semuanya makhluk Allah minta. Baik yang ada di langit ataupun di bumi. Di langit makhluk-makhluk Allah, malaikat juga minta. Di bumi semuanya minta, baik manusia, binatang, tumbuhan, hewan, semua minta kepada Allah. Yang butuh itu hanya Allah. Dan itu setiap saat, kula yaumin. Kalau di sini kan setiap hari, maksudnya setiap waktu. Seluruh dunia itu adalah meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Huwa pisan, dia Allah dalam kesibukan untuk menjawab, untuk mengabulkan semua orang yang meminta, semua orang yang punya hajat, semua orang yang punya cita-cita. Dalam hadis ayat ini diceritakan ketika Rasulullah membaca ayat 29, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud Allah itu sibuk? Huwa pisan, Rasulullah menjawab, sibuk dalam apa? Ayyaghfira dzanban wa yufarrija karban wa yarfa'a qauman wa yada'a akharin. Jawaban Rasulullah adalah Allah sedang sibuk mengampuni semua dosa yang minta diampuni dosanya. Allah sibuk melenyapkan musibah ketika seorang hamba minta diangkat musibahnya. Allah tinggikan seorang kaum ketika kaum itu minta derajat tinggi, dan Allah merendahkan sebuah kaum karena dia memang diminta untuk direndahkan. Jadi sibuk dalam mengurus makhluknya. Dalam riwayat lain ada
ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud kulla yaumin huwa bisan?" Setiap hari, setiap waktu Allah itu sibuk. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Yaitu dalam ayaghfira zanban, dalam mengampuni dosa, dalam melenyapkan kesulihan, dalam meningkatkan derajat, dalam merendahkan derajat yang lain. Itu yang dimaksud kulla yaumin huwa bisan. Dalam hadis lain, Allah sibuk dalam mengampuni dosa, wa yaghsibu karban, dan dalam menyiapkan kesusahan yang diminta oleh setiap makhluknya. Dia melihat, Allah melihat setiap saat sebanyak 360 kali pandangan. Setiap pandangan Allah menciptakan makhluk, menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, memenangkan serta menghinakan. Dia berbuat, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita mestilah tawakal, mesti berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di ayat ini kita harus meyakini bahwa kita itu makhluk, Khalik itu Allah, kita itu rendah, kita itu hina, kita itu enggak ada apa-apanya, ya. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar Allah tinggikan derajat kita, agar Allah muliakan kita, agar Allah kabulkan hajat kita, agar Allah mudahkan urusan kita, agar Allah berikan kemudahan ampunan dosa, sebagaimana dalam doa ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah doa yang dibaca di bulan suci Ramadan?" Maka Rasulullah menjawab, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampunilah kami, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, kami hanya ingin ridhamu. Ya Allah, kami angan surgamu. Berikan hamba kami ini ya Allah ridhamu dan surgamu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai ayat